Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desti Aulia Putri, NPM 68. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu pakar psikolinguistik, yaitu Noam Chomsky. Noam Chomsky atau Avram Noam Chomsky adalah seorang filsuf, ahli logika, ahli bahasa, ilmuwan kognitif, aktivis, dan komentator politik Amerika. Lahir pada tanggal 7 Desember 1928, ia dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam filsafat analitik. Dia saat ini mengajar sebagai profesor di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Ia juga telah menulis lebih dari 100 buku. Terpilih sebagai intelektual publik top dunia adalah jejak pendapat yang dilakukan pada tahun 2005. Ia lulus dari University of Pennsylvania di bidang linguistik. Ia memperoleh gelar BA, MA, dan PhD di bidang linguistik. Setelah itu, ia bertugas di Universitas Harvard di Society of Fellows. Selanjutnya, Chomsky adalah anak yang cerdas dan keingintahuannya serta kecerdasannya sangat terpacu oleh pengalaman awalnya. Dia dibesarkan bersama adik laki-lakinya, David. Dan meskipun keluarganya adalah kelas menengah, dia menyaksikan ketidakadilan di sekelilingnya. Ibunya, Elsie, aktif dalam politik radikal 1930. Ayahnya, Dr. William Zev Chomsky, dikenal sebagai ahli gramatika bahasa Ibrani yang disebut harian New York Times sebagai ahli gramatika bahasa Ibrani terkemuka yang menulis sejumlah karya gramatika bahasa itu. Pada usia 13 tahun, Chomsky melakukan perjalanan dari Philadelphia ke New York, menghabiskan sebagian besar waktunya mendengarkan perspektif berbeda yang beredar di kalangan orang dewasa mengenai rokok dan majalah di kios koran pamannya di belakang pintu keluar kereta bawah tanah 72 N Street. Chomsky sangat mengagumi pamannya. Seorang pria dengan pendidikan formal rendah, namun seseorang yang sangat cerdas terhadap dunia di sekelilingnya. Pandangan politik Chomsky saat itu masih dari sudut pandang pengalaman hidup yang menyatakan bahwa semua orang dapat memahami politik dan ekonomi dan membuat keputusan sendiri, dan bahkan otoritas harus diuji sebelum dianggap sah dan layak untuk berkuasa. Saat Perang Dunia II akan segera berakhir, Chomsky memulai studinya di Universitas Pennsylvania. Dia tidak banyak memanfaatkan kelasnya sampai dia bertemu Zelig S. Harris, seorang sarjana Amerika yang disebut-sebut karena menemukan linguistik struktural, yaitu memecah bahasa menjadi beberapa bagian atau tingkatan berbeda. Chomsky tergerak oleh apa yang menurutnya dapat diungkapkan oleh bahasa tentang masyarakat. Sedangkan Harris tergerak oleh potensi besar Chomsky dan berbuat banyak untuk memajukan studi sarjana pemuda tersebut. Dengan Chomsky menerima gelar BA dan MA dalam mode studi non-tradisional. Pada tahun 1949, Chomsky menikah dengan spesialis pendidikan Carol Scarz, seorang wanita yang dikenalnya sejak kecil. Hubungan tersebut berlangsung selama 59 tahun hingga ia meninggal karena kanker pada tahun 2008. Untuk waktu yang singkat antara studi master dan doktoral Chomsky, pasangan ini tinggal di sebuah kibbutz di Israel. Ketika mereka kembali, Chomsky melanjutkan di Universitas Pennsylvania dan melaksanakan beberapa penelitian dan tulisannya di Universitas Harvard. Disertasinya akhirnya mengeksplorasi beberapa gagasan yang akan segera ia ungkapkan dalam salah satu bukunya yang paling terkenal tentang linguistik, yaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Pada tahun 1955, staf profesor di Massachusetts Institute of Technology, MIT,
mengundang Chomsky untuk bergabung dengan mereka. Kini menjadi profesor emeritus, ia bekerja di Departemen Linguistik dan Filsafat sekolah tersebut selama setengah abad sebelum pensiun dari pengajaran aktif pada tahun 2005. Selama karirnya menjadi profesor, Chomsky memperkenalkan tata bahasa transformasional ke dalam bidang linguistik. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal terhadap linguistik adalah apa yang oleh orang-orang sezamannya disebut hierarki Chomsky, yaitu pembagian tata bahasa ke dalam kelompok-kelompok yang bergerak naik dan turun dalam kemampuan ekspresifnya. Tulisan Chomsky tentang linguistik antara lain Current Issue is Linguistic Theory 1964, Aspect of the Theory of Syntax 1965, The Sound Pattern of English bersama Maurice Hale 1968, Language and Myth 1972, Studies of Semantic is Generative Tata Bahasa 1972, dan Pengetahuan Bahasa 1986. Selanjutnya, teori yang dikemukakan Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah tokoh linguistik yang menggagas teori generatif transformatif yang juga dikenal sebagai teori generatif kognitif. Chomsky membahas aspek-aspek bahasa dan psikologi, lalu menggabungkan keduanya menjadi satu bagian dengan bentuk bahasa kognitif. Teori generatif transformatif yang dikemukakan oleh Chomsky menyatakan bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Chomsky membedakan masalah struktur dalam dan struktur luar, yaitu antara kemampuan berbahasa, competence, dan perbuatan bahasa, performance, serta kreasi dalam bahasa berdasarkan fitrah dan bersifat universal. Chomsky memandang linguistik sebagai suatu kemampuan atau kompetensi yang dibawa manusia sejak lahir dan terdiri dari struktur-struktur yang bersifat universal. Chomsky memperkenalkan tata bahasa transformasional dalam bidang linguistik saat berkarir sebagai profesor. Teorinya menegaskan bahwa bahasa adalah bawaan dan bahwa perbedaan yang kita lihat hanya karena parameter yang dikembangkan dari waktu ke waktu di otak kita. Hal ini membantu menjelaskan mengapa anak-anak dapat belajar bahasa yang berbeda lebih mudah daripada orang dewasa. Chomsky mengembangkan tata bahasa transformasional pada pertengahan 1950-an. Chomsky menjadikan teori sintaksis dominan dalam linguistik selama 2 dekade. Teori Chomsky menyatakan bahwa bahasa terdiri dari struktur dalam dan struktur permukaan. Struktur permukaan yang menghadap keluar menghubungkan antara fonetik ke dalam suara. Sedangkan struktur dalam yang menghadap ke dalam menghubungkan kata-kata dan makna konseptualnya. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Noam Chomsky telah secara signifikan membentuk pemahaman kita tentang pemerolehan bahasa dan tata bahasa universal. Perspektif Chomsky menunjukkan bahwa pikiran manusia sudah dilengkapi dengan serangkaian batasan linguistik yang sering disebut sebagai tata bahasa universal. Salah satu aspek menarik dalam memperoleh bahasa yang dieksplorasi Chomsky adalah cara anak-anak memahami aturan dan struktur tata bahasa yang tampaknya mudah. Hal ini sangat kontras dengan perspektif behavioris yang sangat menekankan rangsangan eksternal dan penguatan dalam pembelajaran bahasa. Sebaliknya, Chomsky mengusulkan adanya mekanisme pemerolehan bahasa internal di dalam otak manusia. Teori Chomsky bersifat revolusioner karena menantang keyakinan umum bahwa perkembangan bahasa hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ia berpendapat bahwa anak-anak dilahirkan dengan pemahaman tata bahasa bawaan yang memberikan serangkaian kerja untuk pemerolehan bahasa. Terlepas dari variasi tingkat permukaan antara bahasa, Chomsky berpendapat bahwa semua bahasa manusia memiliki kategori sintaksis dan fitur tata bahasa yang mendasarinya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan kata.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.